Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma syrah sudurana bil Qur'an wa yassir umurana bil Qur'anil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pagi ini halaqah yang ke-89 bersama gagasan Bernas, buah fikiran Bernas Fudail bin Iyad yang mengatakan siapa yang mengamalkan ilmunya tak usah risau memikirkan apa yang belum diketahuinya. Karena siapa yang mengamalkan ilmunya, insya Allah akan memudahkan cara jalan untuk dia mendapatkan ilmu. Yang penting kita bergiat, bekerja keras mengamalkan ilmu. Contoh sajalah ya, contoh yang terdekat Al-Quranul Karim. Kita sudah tahu fadilat Al-Quranul Karim, keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Perinteraksian ini bukan hanya membaca yang tersurat, kita karena menyingkap juga yang tersirat. Kita hanya melihat maknanya, tujuannya, pengajarannya, dan kita mengamalkan. Kalau kita mengamalkan dengan tekun, dengan rajin, insya Allah Allah akan membimbing kita untuk mencapai ilmu yang belum kita ketahui. Lihat saja ayat dalam surah Al-Ankabut contohnya ya, yang selalu disebut oleh guru-guru kita, ayat 69 halaman 404 ya, suratul Ankabut, ayat terakhir. Apa katanya di sana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Tengok janji Allah di sini ya. Wallazina jahadu fina. Orang itu kalau dia bermujahadah, bekerja keras, mencari ridha Allah, mencari ilmu, berinteraksi dengan Al-Quran, mendekatkan diri kepada kitabullah, lanahdiyannahum subulana. Pasti Allah akan membimbingnya untuk mengetahui jalan-jalan keilmuan, jalan-jalan ridha Allah, jalan-jalan ketaatan. Berjanji Allah di sini dengan lanahdiyannahum subulana. Allah akan menunjukkan jalan-jalan. Ini yang kita minta sebenarnya dalam salat ya. Semasa kita baca Al-Fatihah, ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim. Bimbinglah kami untuk menempuh jalan yang betul. Artinya apa? Kita kan banyak baca Quran, kita kan mempelajari hadis, kita akan berinteraksi dengan ulama dan orang-orang saleh untuk meningkatkan keilmuan kita ini. Kita menjauhi perkara yang sia-sia, yang tak berguna. Wa innallaha lama'al muhsinin, penghujung ayat tadi ya, ayat 69 suratul Ankabut. Allah sentiasa bersama orang yang berusaha membaiki dirinya, membaiki keilmuannya, amal salehnya, membaiki masyarakatnya. Jadi hebat ya, ada dua janji di sini. Pertama Allah akan membimbing, yang kedua Allah akan tetap bersamanya. Subhanallah, subhanallah. Maka perlu kita selalu berinteraksi dengan kalamullah. Kita jangan tergolong orang yang mengabaikan kalamullah. Seperti yang disebut sebelum ini, sudah sebut berulang kali, orang yang cuai dan mengabaikan kalamullah, nanti di hari kiamat nanti, masa berbangkit, dia akan cacat. Na'udzubillah sumat. Orang yang mengabaikan kalamullah, di hari kemudian nanti dia berbangkit cacat. Coba lihat halaman 320, ayat 124, 125 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Nas'alullah al-afwa wal afiyah.
siapa yang mengabaikan kalamullah, siapa yang mengabaikan zikrullah, berarti orang tuh masanya banyak yang sia-sia. Orang yang banyak sia-sia masanya, tidak sempat berinteraksi dengan kalamullah, tidak sempat mempelajari kalamullah. 1 hari tak pegang Quran, 2 hari tak pegang Quran, seminggu tak pegang Quran. Tapi media-media lain dipegangnya. Tak berapa jam 1 hari, tak berapa lama 1 hari. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling daripada peringatan Allah, berpaling kepada Al-Quran, berpaling kepada zikir, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hidupnya sempit, walaupun kelihatan lapang, walaupun kelihatan senang. Orang yang mengabaikan Al-Quran itu sempit sebenarnya keadaannya itu, kata Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dari kemudian nanti masa berbangkit hidup keadaannya cacat. Dia menjadi orang, kalau bahasa Melayunya OKU, orang kurang upaya nanti di sana. Upaya apa? Upaya mata. Tidak ada mata nanti di sana. Berbangkit tidak ada mata. Na'udzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang itu menanya, qala rabbi lima asyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa saya sekarang buta? Dulu saya di dunia sehat walafiat, mata saya baik. Dijawablah di sini, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Engkau sudah ada Quran, engkau tak baca, engkau tak pegang, engkau tidak berinteraksi, tidak berusaha menggalinya, mempelajarinya, mengamalkannya, memperjuangkannya. Engkau melupakan Al-Quran, melupakan ayat-ayat Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu engkau di dunia melupakan ayat kalamullah. Wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah hari ini juga lupa memasang matamu. Karena engkau dulu lupa di dunia berinteraksi dengan kalamullah, sekarang pula terlupa membikin mata. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada lagi ayat yang paling ngeri lagi di dalam surah Al-Isra, ya. Dalam surah Al-Isra ini lagi ngeri nih. Lagi ngeri. Ayat 97 halaman 292 ini lagi ngeri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yahdillahu fahuwal muhtad. Wa man yahdillahu fahuwal muhtad. Wa man yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunih. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhim umman wa summa umyan wa bukman wa summa. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhim umyan wa bukman wa summa. Ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Siapa yang dibimbing Allah hidupnya, wa may yahdillah, siapa yang dibimbing Allah hidupnya, fahuwal muhtad, dia itu betul lah perjalanan hidupnya. Maka kita selalu minta apa? Ihdina siratal mustaqim. Bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah. Macam mana nak dibimbing Allah? Berinteraksi dengan Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitabullah, yakinilah dengan penuh, kitab panduan untuk orang bertakwa. Kitab panduan mesti dikuasai, mesti dipelajari. May yahdillahu fahuwal muhtad. Siapa yang dibimbing Allah hidupnya, insya Allah hidupnya akan selamat. Dia akan berada di atas jalan yang betul. Wa may yudlil, siapa yang sesat, disesatkan Allah, tidak didekatkan dengan kitabullah, jauh dari kitabullah, membelakangi kitabullah dan lain sebagainya. Wa may yudlil, siapa yang disesatkan Allah, falan tajida lahum awliya min dunih, tidak akan ada pelindung selain Allah. Hanyalah Allah yang membimbingnya. Kalau dia sesat juga sampai dia meninggal, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim, nanti di hari kiamat masa berbangkit mukanya ke tanah,
mukanya ke bawah. Umyan, ini cacat total ini ya, ini cacat total, mukanya ke bawah, matanya buta, bisu dan peka. Berkumpul di sana ya. La ilaha illallah. Jadi begitulah peringatan Allah dalam Al-Quran yang perlu kita pelajari, perlu kita semak agar kita terselamat nanti. Jadilah orang yang bila dari kemudian nanti dia disyafaatkan Al-Quran. Dalam kubur dia disyafaatkan Al-Quran. Disebut dalam hadis sahih katanya Al-Quranu hujjatul lak au alaik. Quran itu nanti di hadapan Allah akan menjadi pembelamu kalau engkau berinteraksi sebaik-baiknya dengan Al-Quran, atau Quran itu akan jadi musuhmu. Disebut oleh ulama dalam karya mereka, saat kita dipanggil Allah di mahkamah Allah nanti, duduklah Quran di sampingnya. Orang yang pencinta Al-Quran, apalagi hafal Quran ya, hafal dia, faham dia, diterapkannya ayat Al-Quran itu, disebarkannya, saat menghadap mahkamah Allah, Quran akan berada di sampingnya berbentuk manusia. Setiap kali orang itu ditanya oleh Allah tentang pertanyaan yang diajukan, Quran yang menjawab. Ya Allah, orang ini orang baik ini, dia pencinta Al-Quran. Disanjung Al-Quran orang itu. Akhirnya disebutkan dalam hadis itu katanya, kalau begitu terserah sama kamulah, kata Allah kepada Al-Quran. Lalu dalam kisahnya itu, dalam hadis, orang tadi akan diberi pakaian yang indah, diberi perhiasan, diberi mahkota, kemudian Quran yang menyelamatnya ke jannah. Bagi orang yang tidak peduli Al-Quran, nanti Quran berlepas tangan. Ya Allah, ini orang ini susah nih Allah, tidak ada masanya bersama Al-Quran, dia tidak peduli Al-Quran ya Allah. Maka Allah pun mengatakan kepada Al-Quran, kalau begitu terserah sama kamu. Maka Quranlah yang membalingkannya, mencampakkannya, melemparkannya ke neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bacalah karya ulama ya, bacalah Quran, bacalah hadis. Mudah-mudahan hati kita tersentak, terbangun dari ketiduran. Mudah-mudahan kita tidak tidur ya, tidak lalai. Jangan nanti menyesal. Rata-rata manusia di hari kemudian nanti menyesal dan menyesal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballuna bihi jannatak. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.